Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Mas Iqbal, pimpin doa, Mas. Baik, untuk materi sebelumnya itu kan kita membahas tentang K3. Nah, di sini kita memasuki materi hand tool atau peralatan tangan. Sebelum memulai pelajaran, saya absen dulu ya. Mas Ahdan, Mas Alan, Bayu nggak berangkat. Zaki, Galang nggak ada. Mas Farel, Rendra, Muhammad Iqbal. Oke, materi selanjutnya itu tentang hand tool. Apa itu hand tool? Hand tool itu adalah peralatan tangan. Untuk capaian pembelajaran pada hari ini, kalian dapat mendeskripsikan penggunaan peralatan tangan atau hand tool. Yang kedua itu dapat menggunakan peralatan tangan hand tool untuk menyelesaikan pekerjaan elektromekanik. Nah, di sini ada macam-macam alat tangan pekerjaan bengkel. Yang pertama itu ada obeng, lalu ada tang, palu, gergaji, kikir, gunting plat, ragum, penggores, dan garis penyiku. Nah, untuk pelajaran ini itu capaian pembelajarannya, kalian bisa membedakan apa fungsi-fungsinya obeng. Misal obeng plus itu buat apa, obeng main itu buat apa, lalu ada tang potong, lalu ada tang kombinasi, itu gunanya untuk apa. Kalian bisa paham di materi kali ini. Nah, di sini ada obeng. Obeng itu untuk mengencangkan atau mengundurkan skrup. Lalu ada gagang. Obeng itu terbuat dari kayu atau plastik. Sedangkan batangnya dari bahan baja. Bentuk batang obeng ada dua macam, yaitu bulat dan segi empat. Nah, di sini ada jenis-jenis obeng. Yang pertama itu ada obeng minus, itu bentuknya pipih ujungnya. Lalu ada obeng plus, lalu ada obeng offset, lalu ada obeng spiral. Nah, obeng spiral ini cara menggunakannya yaitu diketuk dulu, lalu baru bisa dia pemutar. Lalu ada di sini tang. Tang ini alat untuk menahan, memotong, melepas, dan memasang bahan kerja. Lalu ada macam-macam jenis tang. Ada tang rimping, tang potong, tang lancip, tang kombinasi, tang kakak tua. Kalian pernah lihat tang macam-macam seperti ini? Ada yang pernah lihat tang krimping? Pernah? Tang krimping itu buat apa, Mas? Ya, kabelan. Itu buat membuat kabelan biasanya. Kalau tang potong untuk apa? Apa? Nah, memotong kabel bisa. Lalu tang lancip untuk apa? Tang lancip itu untuk apa? Mengencangkan kabel, kedua kabel itu loh. Iya, nanti ada macam-macamnya. Ada yang bentuknya ekor babi juga ada. Macam-macam nanti ada materinya.
Lalu ada tang kombinasi. Tang kombinasi ini untuk menahan, ada menahannya, lalu ada belakangnya itu untuk memotong juga. Lalu tang kakak tua ini biasanya digunakan untuk yang keras-keras dari bahan baja itu bisa terpotong menggunakan ini. Lalu kita lanjut. Nah, di sini ada palu. Palu itu biasanya digunakan untuk menumbuk benda agar tertancap dengan kuat. Biasanya benda itu adalah paku. Nah, ada macam-macam palu. Ada 3 jenis palu. Itu ada palu besi kambing yang sering kalian lihat biasanya palu besi kambing, lalu palu besi bulat, lalu ada palu karet. Nah, di sini kalian bisa membedakan jenis-jenis palu itu dari menggunakannya, dari cara menggunakannya. Kalau palu besi kambing ini belakangnya itu untuk mencabut paku bisa. Lalu palu besi bulat ini biasanya untuk menumpulkan bahan yang dikerjakan. Lalu palu karet biasanya untuk apa, Mas? Untuk apa, Mas? Ya, untuk memasang keramik. Itu menggunakan palu karet biasanya. Lalu ada macam-macam gergaji. Gergaji untuk perawatan pemeliharaan perkakas tangan. Di sini sudah saya buatkan job sheet untuk kalian kerjakan nanti mandiri sendiri-sendiri. Nah, di sini ada nama alat, lalu ada gambarnya. Nanti kalian identifikasi kerusakan, penyebab kerusakan, lalu solusi penanganannya. Di sini ada 6 jenis alat perkakas tangan. Nanti kalian bisa kerjakan. Monggo silahkan teman-teman, bisa dikerjakan sekarang, nanti bisa searching di website, kerjakan sendiri-sendiri ya. Sudah selesai, Mas? Ya. Kumpulkan. Ini ada alat-alat yang tadi saya jelaskan, bisa dilihat. Nah, ini Mas, kopi apa, Mas? Ini kopi apa? Tang lancip. Tadi ada yang tanya atraktor itu apa, Mas? Tak buka ke YouTube. Cara menggunakan atraktor.
Ada pertanyaan lagi? Pertanyaan lagi, Mas, tentang yang sudah kita pelajari tadi. Atau osiloskop. Kalian belum pernah lihat ya osiloskop? Cara menggunakan osiloskop. Mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Ada yang ingin ditanyakan tentang materi yang sudah dijelaskan tadi? Ada yang kurang jelas gitu? Ada yang bisa menyimpulkan materi yang kita bahas tadi? Bisa disimpulkan, Mas? Kesimpulannya, pertemuan kali ini adalah kita dapat memahami dan menjelaskan apa saja perkakas tangan itu, terus cara membedakannya ada macam-macam jenisnya. Seperti tang itu kan macam-macam, lalu ada palu itu juga macam-macam. Jadi kita bisa membedakan tang ini untuk apa, lalu palu ini digunakan untuk apa, kita bisa jadi tahu. Lalu kita bisa mengetahui tentang bagaimana cara menyimpan benda kerjanya tadi seperti apa, kita bisa tahu. Mungkin cukup sekian dari saya. Kita untuk mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan berdoa. Mulai. Cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka sudahilah sedihmu yang belum sudah. Segera mulailah syukurmu yang pasti indah. Berbahagialah, bahagialah. Sudahilah sedihmu yang belum sudah.